Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video pembelajaran pertemuan mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan penglihatan untuk sesi kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terminologi anak dengan hambatan penglihatan atau peristilahan untuk anak dengan hambatan penglihatan. Mari kita bahas terminologi apa saja yang ada dalam hal pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan. Dari peristilahan, kita sebetulnya bisa membagi dua kategori. Jadi, terdapat konsensus internasional dalam hal menggunakan definisi ini, hubungannya dengan definisi bagi anak dengan hambatan penglihatan. Definisi yang pertama yang digunakan adalah definisi legal, yaitu definisi yang berdasarkan pendekatan medis merujuk pada fungsi penglihatan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Jadi legally blind ini biasa digunakan untuk kepentingan dalam hal melegalkan seseorang dianggap mengalami hambatan penglihatan atau tidak. Kenapa seseorang harus legal dalam hal mengalami hambatan penglihatan atau tidak? Ini sebetulnya berlaku di negara-negara maju di mana orang-orang dengan hambatan penglihatan mendapatkan hak-hak istimewa, mendapatkan hak-hak khusus ketika memang sudah dinyatakan legal sebagai individu yang mengalami hambatan penglihatan. Jika seseorang itu sudah mengalami hambatan penglihatan secara legal, maka dia termasuk orang, mungkin bisa digunakan istilahnya adalah kalau di Indonesia penyandang disabilitas ini dengan pendekatan sosial. Walaupun dalam hal pendidikan sebenarnya saya masih belum sependapat menggunakan hal disabilitas. Saya lebih senang menyebut anak dengan kebutuhan khusus dalam pendidikannya. Jadi ketika seseorang sudah disebut legal, dalam hal ini adalah legal sebagai blind, maka dia akan mendapatkan hak-hak khusus. Apa saja hak-hak khususnya? Kalau di negara maju pastinya ada fasilitas-fasilitas umum yang memang dikhususkan untuk anak-anak dengan kondisi disabilitas. Bagi individu-individu dengan kondisi disabilitas, maka orang yang sudah legal dinyatakan mengalami hambatan penglihatan, maka dia berhak mendapatkan hak-hak khusus itu. Hak-hak khusus ini banyak ya. Misalkan di fasilitas umum, angkutan umum, mendapatkan tempat duduk khusus. Tempat parkiran khusus, toilet pun toilet khusus. Bahkan ada beberapa negara maju yang memberikan tunjangan khusus kepada mereka yang mengalami kondisi disabilitas, termasuk bagi anak hambatan penglihatan yang sudah dinyatakan legal secara hukum. Makanya disebut legally blind. Kita akan bahas nanti bagaimana seseorang disebut sebagai blind dalam konteks yang legal. Nah, pendidikan ini punya pendekatan tersendiri, ya, sehingga kita menyebutnya adalah definisi edukasional. Kita sebagai orang-orang pendidikan punya pendekatan lain tentunya dalam melihat dan memaknai peristilahan anak dengan hambatan penglihatan. Tujuannya jelas untuk kepentingan pendidikan. Jadi definisi ini lebih mengacu kepada fungsionalnya, yaitu difokuskan pada seberapa banyak kemampuan penglihatan yang masih dimiliki atau justru sudah tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali. Lalu apakah penglihatan yang masih dimiliki tersebut bisa bermanfaat untuk pendidikannya atau dalam kehidupan sehari-harinya? Kita akan lebih fokusnya ke sana. Jadi dalam hal peristilahan kita akan membedakannya menjadi dua. Pertama adalah peristilahan untuk legal, kebutuhan perundang-undangan ini. Yang kedua pada pendidikan. Nah, peristilahan yang merujuk pada legalitas ini biasanya merujuknya pada medis. Mari kita bahas. Jadi perspektif medis, menurut pendekatan ini, legal blind itu atau legally blind itu adalah anak dengan kondisi penglihatan yang dibagi dua, yaitu kelompok kurang awas atau kurang lihat atau low vision, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mempunyai penglihatan sama sekali atau blind. Definisi ini tentu dibuat dengan tujuan menentukan seseorang termasuk mengalami penglihatan atau tidak.
untuk tunjangan tadi keperluannya untuk kebutuhan, untuk kepentingan perundang-undangan dan lain-lainnya dalam kehidupan sosial. Fungsi dari definisi ini berkaitan dengan hak-hak khusus yang sudah saya sebutkan, dan di beberapa negara maju justru hak-hak ini sangat bermanfaat buat individu dengan hambatan penglihatan. Apa yang digunakannya? Yang digunakan adalah pertama, kemampuan visus atau jarak pandang. Yang kedua adalah lapang pandang atau penglihatan periferal. Untuk visus sendiri, seseorang dinyatakan legal mengalami hambatan penglihatan jika kondisinya 20/200 feet atau lebih buruk dari itu. Apa makna 20/200 feet atau 20/200 kaki ini? Mari kita ubah saja satuannya menjadi meter karena kita lebih familiar dengan satuan meter. 20/200 feet itu sama dengan 6/60 meter. Artinya kurang lebih begini. Orang biasa mampu melihat objek dari jarak 60 meter. Sementara jika ada orang yang baru bisa melihat objek itu setelah mendekat menjadi jarak 6 meter, baru kelihatan, maka orang ini sudah termasuk sebagai hambatan penglihatan atau legally blind. Jadi saya ulang, jika orang biasa mampu melihat pada jarak 60 meter dan jika ada orang yang baru melihatnya pada jarak 6 meter, maka orang yang melihat pada jarak 6 meter ini adalah orang yang termasuk legally blind. Itu dari sisi visus atau kemampuan jangkauan atau jarak penglihatan. Lalu bagaimana dengan periferal atau lantang pandang atau lapang pandang? Jadi begini, walaupun visusnya tidak mengalami hambatan, artinya dia bisa melihat jarak jauh, bisa melihat jarak dekat, sama layaknya dengan orang-orang biasa lainnya. Orang lain mampu melihat dari jarak 60 meter, dia pun mampu melihat dari jarak 60 meter. Tetapi keluasan daerah jangkauan penglihatannya ini tidak membentuk sudut 20 derajat. Apa sih tidak membentuk sudut 20 derajat itu? Ini biasanya sering disebut dengan penglihatan cerobong atau tunnel vision atau penglihatan dalam lubang jarum. Jadi kondisinya yang sederhana, misalkan seseorang akibat mengalami katarak hampir tertutup semua matanya, tetapi ada beberapa bagian yang masih memiliki celah sehingga di salah satu bagian matanya itu ada penglihatan yang seperti cerobong, tunnel. Nah, sehingga jangkauan penglihatannya ini sangat sedikit kayak melihat dalam lubang jarum gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau masalah jarak nggak masalah. Mobil yang sangat jauh di sana kelihatan sama seperti orang lainnya. Tapi ketika melihat jarak dekat, karena tunnelnya mungkin yang ada di mata sebelah kanan saya ini hanya di sebelah sudut kanan atas lagi misalkan. Benda yang ada di sebelah kiri saya itu tidak akan kelihatan oleh dia. Dia hanya bisa melihat cerobong di sebelah pojok sini saja sampai sejauh mungkin. Jadi luas pandangnya tidak membentuk sudut 20 derajat minimal. Maka dia pun disebut mengalami hambatan penglihatan secara legal. Jadi ada dua tadi. Kalaupun visusnya tidak bermasalah, kalau periferalnya atau lapang pandangnya mengalami hambatan, dia pun juga disebut dengan hambatan penglihatan. Kriterianya untuk visus 60/6 diulangi 6/60 meter. Kalau untuk lapang pandangnya adalah 20 derajat. Lebih buruk dari itu tentunya sudah masuk dalam kondisi hambatan penglihatan. Jadi pada sesi pertama video ini saya menjelaskan hanya peristilahan yang pertama, yaitu legally blind, yang dimaksudkan untuk menyatakan seseorang apakah legal mengalami hambatan penglihatan. Demikian penjelasan awal ini untuk low vision dan lain sebagainya, maupun juga penjelasan tentang definisi hambatan penglihatan dalam perspektif pendidikan. Kita akan bahas pada video yang kedua, masih di sesi pertemuan kuliah yang kedua ini.